Ya, tadi kita sudah memahami ada penjelasan tentang melihat sudut. Terus selanjutnya tadi kita sudah coba praktek bagaimana menata dengan model sudut. Tadi ya ternyata teman-teman kesulitan di bagaimana menentukan tema. Jadi artinya ketika tadi kita menyusun sudut-sudut itu berdasarkan tadi bentuk sudut, tadi bahasa matematika itu, kemudian seharusnya kita juga menyesuaikan tema. Tema ini itu apa yang cocok di sudut yang disediakan? Subtemanya apa? Kira-kira apa yang cocok di tiap sudut itu? Saya misalnya di sudut bahasa, karena temanya misalnya kebutuhanku. Berarti kan menulis kata tadi ada yang buah-buahan ya, kebutuhanku makan dan minum ya, buah-buahan namanya bisa dituliskan buah-buahan. Jadi menulis kata buah, kelas bahasanya. Di matematikanya berarti bentuk geometri buah, atau tadi buah mana yang paling kecil diurutkan. Ya, kan kelas matematika yang mengurutkan ukuran buah dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, itu bisa di kelas sudut matematika. Di sudut apalagi keterampilan hidup. Tadi siapa yang keterampilan hidup? Sudut keterampilan siapa? Sudut keterampilan siapa? Gak ada ya? Gak ada ya? Tadi saya disuruh bikin 5. Sudut keterampilan siapa? Kan berarti kelompok 1 kan yang sudut keterampilan ya? Harusnya tadi apa yang disediakan di sudut keterampilan tadi? Sudut 1 matematika. Yang sudut keterampilan nggak ada? Ada 4 doang. Ada 4 doang? Oh, kira-kira kalau kebutuhan di sudut keterampilan apa tuh? Sudut keterampilan kira-kira apa yang harus disediakan? Ya tadi misalnya mengupas buah, ya. Jadi disediakan buahnya di situ, di sudut keterampilan disediakan pisaunya mengupas buah. Atau bisa jadi kalau mengupas, memotong kan itu berat ya. Berarti tugas gurunya adalah menyediakan buah-buahan tersebut sudah dalam keadaan terpotong. Tugas anak adalah menusuk, bikin sate buah. Iya, di sudut keterampilan itu. Jadi mereka disuruh sendiri untuk menusuk buah itu sesuai dengan buah kegemarannya. Jadi tugas guru adalah menyediakan sudut keterampilan itu beraneka macam buah yang sudah dipotong. Misalnya ada buah melon, ada buah semangka, ya ada buah pepaya. Sediakan tusuk sate, silahkan ditusukkan, dibikin sate buah. Itu bisa jadi keterampilan. Kalau sains kira-kira apa tuh? Kalau dengan tema kebutuhan tadi, tema buah-buahan, kebutuhanku makan dan minum buah-buahan. Hah? Buat susu. Buat susu. Tusuk jus. Buat jus buah. Ya, itu bisa di sainsnya bisa bikin jus buah. Jadi dari buah-buah tadi anak membuat jus buah. Itu juga bukan hanya kan 5A tadi tidak hanya sains ya, tidak hanya percobaan, tidak hanya praktek, tapi juga mereka sama melakukan keterampilan hidup juga. Karena bagaimana mereka membuat buah, jus buah, terus kalau misalnya ada yang tumpah dan sebagainya, makanya itu perlu tetap disediakan lab. Di kelas itu harus ada lab, ada tisu. Jadi ketika ada yang tumpah atau apa, itu tugas anak dengan sendirinya ada kesadaran untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau tadi terus apa lagi? Sudut sensori? Sudut sensori? Sudut sensori apa? Sudut sensori kira-kira apa? Itu tusuk sate juga kan masuk sudut
nusuk-nusuk gitu kan. Jadi intinya gini, ketika kita memasang sudut, alat-alat tadi yang harus disediakan di sudut itu tetap ada, nanti ditambahkan dengan yang lain sesuai dengan tema. Tadi temanya buah-buahan, berarti kan selain tadi menyediakan yang sudah biasa disediakan di tiap sudut, kita tambahkan di tema. Di sini ada tusuk sate, di sini ada alat untuk membuat jus di praktek, di budaya, di keterampilan berarti menyediakan di sudut keterampilan berarti disediakan tusuk sate, buah-buahan yang sudah dipotong-potong oleh gurunya. Terus di sudut sensori juga kan sebenarnya sama ya, bisa tusuk sate selain tadi buat melonce gitu kan, disediakan alat melonce juga. Kan 5 sudut itu kan minimal ya, bisa lebih dari itu. Jadi nanti tusuk sate itu bisa ditempatkan di kelas melonce atau sensori, itu bisa ditempatkan di kelas keterampilan gitu. Atau di kelas sensori tapi disediakan juga lab. Jadi ketika mereka ada yang jatuh, ketika mereka bisa